Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan materi terbaru untuk bab 5, yaitu tentang memahami pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, pertanyaan yang muncul itu adalah kenapa sih kita harus melakukan kerjasama dan bahkan kerjasama ini masuk ke dalam materi kita dan dipelajari di sekolah. Nah, jadi sebelum kita tahu apa itu kerjasama dan kenapa kita harus melakukan kerjasama, perlu diketahui alasan kenapa seseorang itu melakukan kerjasama itu karena manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk monodualis, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, artinya dalam kehidupan sehari-hari manusia itu harus mempertanggungjawabkan sendiri apa yang telah diucapkan dan juga dilakukan dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Contohnya misalnya dalam lingkungan pergaulan seseorang, seperti di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam masyarakat, bangsa dan juga negara. Di dalam kehidupan sehari-hari itu nggak selamanya berjalan dengan mulus gitu loh. Jadi ada kemungkinan terjadi pelanggaran, kekeliruan atau kesalahpahaman antar sesama. Nah, ketika seseorang melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka ia harus segera meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya dan berupaya untuk tidak mengulanginya lagi. Artinya dengan kata lain, meminta maaf itu berarti merupakan bentuk tanggung jawab manusia sebagai makhluk individu. Atau contoh lainnya ketika seorang siswa tidak dapat masuk ke sekolah karena misalnya sakit atau karena ada urusan keluarga, sedangkan pada saat itu di sekolah ada ulangan ataupun ujian. Nah, maka siswa tersebut harus mengikuti ulangan ataupun ujian susulan. Nah, itu ulangan susulan itu merupakan bentuk tanggung jawab manusia sebagai makhluk individu. Sedangkan untuk manusia sebagai makhluk sosial itu artinya adalah manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Jadi nggak ada satu orang pun atau satu manusia pun yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi dia akan bergantung dengan orang lain. Nah, karena dia bergantung dengan orang lain itulah dikatakan bahwa manusia tersebut sebagai makhluk sosial. Sebagai contoh misalnya, kita bisa makan setiap hari itu kan tidak kita yang hasilkan sendiri. Kita makan nasi aja deh yang sederhana. Kita mau makan nasi. Nasi itu apakah kita tanam sendiri? Tentu saja tidak. Apakah nasi itu kita tahu-tahu muncul di rumah kita? Tentu saja tidak, gitu ya. Yang menanamnya adalah petani. Sebelum menjadi beras itu berupa gabah, itu diolah ataupun dikupas oleh petani. Setelah itu dikemas lalu dijual ke pasaran itu oleh para penjual gitu ya, dan kemudian untuk sampai ke rumah kita itu ada distributornya. Jadi memang kita tidak bisa melakukan ataupun memenuhi segala kebutuhan kita dengan tangan kita sendiri. Jadi ada andil manusia lain di dalamnya. Jadi itulah dikatakan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi dari contoh tersebut bisa kita simpulkan ya bahwa manusia itu tidak mungkin hidup tanpa orang lain gitu loh. Manusia itu baru mempunyai arti ketika dia hidup dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, ada juga pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, jadi dua pepatah ini sering sekali disebutkan dan sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi manusia ini memang harus bekerja sama dengan orang lain. Agar apa? Agar hidupnya memiliki arti. Nah, yang kedua, alasan kenapa kita harus bekerja sama itu adalah supaya setiap kegiatan ataupun pekerjaan yang kita lakukan itu bisa kita selesaikan dengan cepat dan juga tidak sulit atau bisa lebih mudah. Jadi itu perlunya kita melakukan kerjasama. Nah, jadi dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan dari awal tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama itu adalah kegiatan manusia yang dilakukan secara bersama-sama sehingga semua permasalahan dan juga pekerjaan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan mudah, cepat, dan ringan. Nah, jadi itulah mengapa kita harus bekerja sama, dan
pengertian dari bekerja sama pun juga sudah kita simpulkan. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu tentang landasan kerjasama dalam berbagai bidang. Jadi mengingat pentingnya kerjasama di negara kita gitu ya, antar sesama manusia, maka negara telah mengatur dalam berbagai ketentuan. Jadi ada 3 landasan yang mengatur kerjasama ini. Yang pertama itu adalah landasan ideal, yaitu Pancasila, terutama pada sila kedua, yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari sila ini mengandung unsur bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari umat manusia dunia. Maka oleh karena itu harus dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi tidak terpaku ataupun tidak terpaku pada satu negara kita saja, tetapi kita juga harus bekerja sama dengan bangsa lain. Yang kedua, yaitu landasan konstitusional, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-1 dan ke-4. Untuk alinea pertama itu berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka perjanjian di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu untuk alinea keempat berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, jadi dari 2 alinea ini menyatakan bahwa kita pun turut serta dalam keadilan dalam kerjasama dengan bangsa lain. Selain diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kerjasama internasional ini juga diatur pada pasal 11 dan juga pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang isinya ini merupakan bentuk usaha kita dalam menjaga perdamaian dunia. Jadi di sana ada berupa persetujuan ataupun perjanjian atau kekuasaan dari presiden untuk membuat atau ikut serta di dalam kerjasama internasional. Nah, yang ketiga ini adalah landasan operasional. Landasan operasional ini berupa peraturan perundang-undangan atau Perpu. Dan di dalamnya juga ada aturan-aturan tentang kerjasama seperti pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri Republik Indonesia, lalu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Lalu ada juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Yang keempat, Peraturan Presiden atau Perpres yang dituangkan dalam Perpres. Dan yang kelima adalah kebijaksanaan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri. Jadi landasan operasional ini berupa peraturan-peraturan lain di luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan hukum dalam hubungan internasional Indonesia dengan negara lain selain seperti dalam pasal-pasal yang sudah Ibu sebutkan di atas tadi, ada juga secara khusus diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut. Jadi ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Itu sama seperti yang tadi ya. Yang bunyinya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, selain dari pembukaan UUD NRI ini, ada juga piagam PBB pada pasal 1. Lalu ada juga perjanjian internasional berupa traktat atau treaty. Ini perjanjian internasional ini merupakan suatu persetujuan yang dibuat secara formal oleh 2 negara atau lebih. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak dan kewajibannya di sana dan itu diputuskan melalui perjanjian. Lalu yang keempat ada perjanjian internasional secara khusus. Nah, dalam hal ini contohnya adalah hukum laut internasional seperti yang Indonesia sendiri sudah lakukan di tanggal 13 Desember tahun 1957 tentang deklarasi Juanda, yang mana di dalamnya menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibatasi oleh garis lurus dengan jarak 12 mil dari pangkalan
lurus yang ditarik dari titik terluar pulau-pulau terluar sebagai laut terluar. Nah, kemudian deklarasi ini diakui oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai hukum laut. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa Ibu sampaikan tentang kerjasama. Jadi dari kerjasama ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa tujuan dari adanya kerjasama ini adalah untuk mempermudah, meringankan dan juga mempercepat segala kegiatan kita. Selain itu juga ternyata kita tahu bahwa kerjasama yang sering sekali kita lakukan itu merupakan suatu yang memiliki dasar hukumnya di Indonesia. Bahkan itu sudah diatur di Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan ternyata selain juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti yang sudah kita bahas dan juga jabarkan, untuk agama kita sendiri, agama Islam, ada kita mengenal yang namanya ta'awun. Jadi ta'awun itu artinya adalah bekerja sama atau kerjasama. Jadi dalilnya itu adalah Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Di Al-Quran sendiri salah satunya itu ada pada surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Lalu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, seorang muslim yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Jadi itu sangat dianjurkan sekali bekerja sama di dalam agama kita. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada antum. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.